Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sapna Nur Ajija dari Farmasi 2A dengan NIM 311-19044, program studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang review jurnal pembuatan krim anti akne. Nah, untuk yang pertama ini merupakan jurnal yang saya akan review dan saya bahas. Selanjutnya, ini merupakan untuk reviewnya. Jurnal yang pertama berjudul Formulasi Sediaan Krim Minyak Jinten atau Nigella sativa L sebagai anti jerawat terhadap bakteri Propionibacterium acne. Untuk halamannya dari halaman 192 sampai 201 dengan volume 13 nomor 2 tahun 2016 dengan peneliti Erza Genatrika, Isna Nur Hikmah, dan Indri Hapsari. Untuk latar belakangnya yaitu jerawat merupakan suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung yang bernanah dan meradang. Salah satu penyebab dari jerawat ini merupakan bakteri Propionibacterium acne. Untuk pengobatan jerawat ini dapat menggunakan antibiotik yang mampu meredakan atau membunuh bakteri penyebab jerawat tersebut, diantaranya yaitu clindamycin, erythromycin, dan tetracycline. Namun, obat sintesis ini tentunya memiliki efek samping yang berupa iritasi dan resistensi apabila digunakan secara terus-menerus atau jangka panjang. Oleh sebab itu dibutuhkan alternatif dalam pembuatan obat-obatan tersebut, yaitu menggunakan bahan alam yang nantinya diharapkan bisa meminimalisir efek samping dari penggunaan obat sintesis tersebut. Selanjutnya yaitu sediaan krim dipilih karena merupakan salah satu sediaan farmasi yang digunakan secara topikal untuk pengobatan berbagai jenis penyakit kulit termasuk pengobatan jerawat. Untuk selanjutnya, setelah latar belakang terdapat formulasi dari sediaan. Untuk formulasi, tentu saja dalam pembuatan krim anti akne ini menggunakan minyak jinten. Untuk formulasi yang pertama, menggunakan minyak jinten sebanyak 5 ml. Untuk formulasi yang kedua, menggunakan minyak jinten sebanyak 10 ml. Dan untuk formulasi yang ketiga, menggunakan minyak jinten sebanyak 20 ml. Dan untuk formulasi yang terakhir, tidak sama sekali menggunakan minyak jinten. Setelah terdapat zat aktif, tentu saja dalam pembuatan krim ini menggunakan zat tambahan seperti malam putih, asam stearat, vaselin putih, TEA, propilen glikol, dan metilparaben. Untuk malam putih berfungsi sebagai stabilisator emulsi, asam stearat berfungsi sebagai zat tambahan untuk melembutkan kulit, vaselin putih berfungsi sebagai basis krim, TEA berfungsi sebagai emulgator, propilen glikol berfungsi sebagai humektan atau zat pembasah atau zat pelembab, dan yang terakhir yaitu metilparaben yang berfungsi sebagai zat pengawet. Selanjutnya, ini merupakan hasil dan evaluasi dari penelitian pembuatan krim anti akne. Yang pertama, terdapat uji tipe krim. Hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan bahwa krim ini terbasuh ke dalam tipe minyak dalam air atau MA. Hal ini ditunjukkan dengan adanya warna biru yang terlihat pada fase luar karena metil blue larut dalam air. Hal ini dituturkan oleh Ansel pada tahun 1989. Untuk yang nomor 2 yaitu uji organoleptis. Hasil pengamatan organoleptis menunjukkan bahwa krim ini berbentuk semi padat layaknya krim yang dijual di pasaran. Krim ini juga memiliki bau yang khas minyak jinten hitam.
Untuk warna sediaan krim, formulasi 1 berwarna putih kekuningan, formulasi 2 berwarna putih kecoklatan, formulasi 3 berwarna coklat terang, dan formulasi keempat berwarna putih karena tidak diberi minyak jinten. Adanya perbedaan formulasi 1 sampai 4 ditunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam menggunakan konsentrasi minyak jinten. Selanjutnya, nomor 3 yaitu uji homogenitas. Dapat dilihat dari tabel, hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa sediaan krim dari formulasi 1 sampai formulasi 4 telah homogen, karena pada krim tidak terdapat butiran-butiran ketika digosokkan ke dalam atau digunakan pada tangan. Yang keempat, yaitu uji daya sebar. Berdasarkan tabel hasil uji di atas, dapat disimpulkan bahwa sediaan krim untuk formulasi 1 sampai formulasi 4 telah memenuhi persyaratan daya sebar yang baik, yaitu berkisar antara 5 sampai 7 cm. Untuk yang kelima, yaitu pengukuran pH. Pengukuran pH dilakukan pada minggu ke-1 dan minggu ke-4 dengan menggunakan universal indikator pH. Untuk formulasi 1 dan 4 didapatkan pH sebesar 7 yang bersifat netral pada minggu pertama, namun berubah menjadi pH 6 yang bersifat lebih asam. Yang keenam yaitu uji daya lekat. Dari hasil daya lekat krim tipe minyak dalam air pada tabel di atas, untuk formulasi 1, 2, 3, dan 4 tidak sesuai persyaratan daya lekat krim yang baik, yaitu lebih dari 4 detik. Ini menurut Wasiat Maja pada tahun 1997, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya daya lekat sediaan krim pada kulit. Selanjutnya, yang nomor 7 merupakan pengukuran viskositas. Persyaratan viskositas yang baik pada sediaan semisolid adalah sebesar 4.000 sampai 40.000 CPS. Ini menurut Wasiat Maja pada tahun 1997. Krim yang memenuhi persyaratan viskositas yaitu krim dengan formula keempat atau dengan kontrol negatif. Hal ini karena formulasi yang keempat merupakan formula tanpa penambahan minyak jinten hitam. Adanya kandungan minyak jinten hitam pada formulasi krim 1, 2, dan 3 dapat menurunkan nilai viskositas. Selanjutnya, yang nomor 8 yaitu aktivitas antibakteri. Pada formulasi ke-1, 2, dan 3 memiliki aktivitas antibakteri yang tidak berbeda signifikan dengan kontrol positif, yang berarti konsentrasi minyak jinten hitam dalam masing-masing formula krim dapat mempengaruhi diameter zona hambat. Semakin besar konsentrasi minyak jinten hitam, maka semakin besar pula aktivitas antibakterinya terhadap Propionibacterium acnes, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi minyak jinten berbanding lurus dengan daya hambat terhadap Propionibacterium acnes. Selanjutnya, ini merupakan jurnal kedua yang saya akan bahas dan saya review. Untuk selanjutnya, yang nomor 2 yaitu dengan jurnal yang berjudul Formulasi Sediaan Krim Ekstrak Biji Kakao atau Theobroma Kakao sebagai Antibakteri Propionibacterium acnes yang diteliti pada tahun 2019 oleh Siti Nurjana, Noviansah, dan Ira Dwi Rahmawati. Untuk latar belakangnya, yaitu Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia dengan produksi yang terus-menerus sekitar 3,5% setiap tahunnya dan sangat potensi untuk dimanfaatkan. Salah satu potensi pada tanaman kakao yang biasa dimanfaatkan dalam bidang kesehatan yaitu pada bagian biji. Biji kakao ini mengandung senyawa polifenol yaitu flavonoid, katekin, dan tanin. Bakteri yang umumnya menginfeksi jerawat ini yaitu Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, dan Propionibacterium acnes.
Pengobatan yang lazim digunakan adalah menggunakan antibiotik. Namun antibiotik ini dapat menimbulkan iritasi atau resistensi yang berkepanjangan. Untuk mengatasi penggunaan antibiotik dalam pengobatan jerawat ini dapat digunakan alternatif pengobatan bahan alam yang berasal dari ekstrak biji kakao yang dibuat dalam sediaan krim. Selanjutnya yaitu formulasi sediaan pembuatan krim ekstrak biji kakao. Yang pertama ada zat aktif, tentunya yaitu ekstrak biji kakao tersebut. Untuk formulasi pertama, menggunakan ekstrak biji kakao sebanyak 3 ml. Formulasi kedua, menggunakan ekstrak biji kakao sebanyak 6 ml. Dan formulasi yang ketiga, menggunakan ekstrak biji kakao sebanyak 12 ml. Adapun zat tambahan yang digunakan dalam pembuatan krim anti akne ini yaitu asam stearat, metilparaben, parafin liquidum, Adeps solanae, dan Aquades. Ini merupakan hasil dan evaluasi dari penelitian. Yang pertama ada uji organoleptis. Dari tabel di atas, formula krim yang memiliki basis yang sama dengan konsentrasi zat aktif yang berbeda. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan, maka warna yang dihasilkan akan semakin pekat, serta memiliki aroma yang semakin khas seperti biji kakao. Hal ini terbukti pada formulasi yang ketiga dengan menggunakan ekstrak biji kakao sebesar 12% memiliki warna yang lebih pekat dibandingkan dengan formulasi yang ke-1 dan kedua. Dengan formulasi 1 menggunakan ekstrak biji kakao sebesar 3% dan formulasi yang kedua menggunakan ekstrak biji kakao sebanyak 6%. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 yaitu uji pH. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa formula krim yang memiliki basis yang sama dengan konsentrasi zat aktif yang berbeda akan memiliki pH yang berbeda-beda pula. Hal ini disebabkan ekstrak biji kakao memiliki pH asam. Tetapi secara keseluruhan sediaan krim tetap memiliki pH yang aman dan memenuhi standar SNI atau Standar Nasional Indonesia yaitu berkisar antara 4,5 sampai 8. Nomor 3 yaitu uji daya serap. Ketiga formulasi memenuhi syarat daya sebar yang baik yaitu berkisar antara 5 sampai 7 cm. Nilai daya sebar sediaan berbanding terbalik dengan nilai viskositas sediaan. Semakin besar daya sebar yang diberikan, maka kemampuan zat aktif untuk menyebar pada kulit semakin luas juga. Kemudian yang nomor 4 yaitu ada uji daya lekat. Ketiga sediaan krim ekstrak biji kakao ini telah memenuhi syarat daya lekat yang baik. Pada formula ketiga memiliki daya lekat paling rendah yaitu 4,2 detik dan daya lekat paling tinggi terdapat pada formula ke-1 yaitu 4,6 detik. Nomor 5 yaitu ada uji viskositas. Semakin sedikit ekstrak dari sediaan krim, maka semakin tinggi viskositasnya, sehingga sediaan tersebut akan semakin stabil karena pergerakan partikel cenderung sulit dengan semakin kentalnya suatu sediaan. Untuk hasil uji viskositas dapat dilihat pada tabel di atas. Kemudian yang keenam yaitu uji antibakteri. Hasil penelitian menunjukkan adanya daya hambat dari ekstrak biji kakao terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Setelah proses inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius pada inkubator selama 24 jam. Inkubasi dilakukan dengan tujuan untuk mengondisikan lingkungan pada suhu optimum perkembangan bakteri sehingga dapat diketahui bahwa bakteri penyebab jerawat ini berkembang biak. Selanjutnya, ini merupakan jurnal yang nomor 3 yang saya akan bahas dan saya review.
Untuk jurnal yang ketiga ini berjudul Formulasi Krim dari Ekstrak Air Daun Alpukat atau Persea americana Mill sebagai sediaan anti jerawat. Untuk halamannya dari halaman 51 sampai 56, volume jurnal ke-7 dan nomor 2. Diteliti pada tahun 2018 oleh Novrianti dan Wildani. Untuk latar belakangnya, jerawat merupakan penyakit inflamasi kronis dengan karakteristik komedo, papula, pustula yang berhubungan dengan kelenjar sebasae atau kelenjar minyak dan folikel. Jerawat dapat terjadi karena peningkatan ekskresi sebum, keratinitas folikel, dan peradangan pada kulit yang biasa dipicu oleh bakteri yang menyebabkan penyakit kulit seperti Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Hal ini dituturkan oleh Ani pada tahun 1997 dan Wisita Atmaja. Selain faktor di atas, jerawat ini dapat disebabkan oleh pengaruh hormon yang tidak stabil serta pola makan yang tidak sehat. Kemudian, untuk krim merupakan salah satu bentuk sediaan jerawat yang beredar di pasaran. Biasanya, krim mengandung berbagai bahan kimia yang salah satu efek sampingnya dapat mengiritasi kulit, sehingga diperlukan solusi pemanfaatan bahan dari alam atau tumbuhan yang berguna sebagai antibakteri. Salah satunya tanaman herbal yang terbukti secara ilmiah mengandung zat antibakteri dan dapat digunakan untuk pengobatan anti jerawat ini, yaitu daun alpukat. Dengan cara daun alpukat ini diekstraksi menjadi cairan. Nah, ini merupakan formulasi sediaan dari pembuatan krim anti jerawat dari ekstrak air daun alpukat. Yang pertama tentu saja ada ekstrak air alpukat, yang kedua asam stearat, yang ketiga yaitu treatanolanin, yang keempat gliserol, yang kelima nipagin, dan yang terakhir yaitu ada aquades. Tentunya dalam formulasi ini menggunakan ekstrak air alpukat berbeda-beda. Selanjutnya, ini merupakan hasil dan evaluasi dari penelitian. Untuk yang pertama, terdapat uji organoleptis. Hasil pengamatan organoleptis ini dihasilkan bahwa formulasi krim ekstrak air daun alpukat berbentuk semi-solid, berbau khas seperti daun alpukat dan berwarna coklat. Yang kedua, ada uji homogenitas. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap krim ekstrak air daun alpukat menunjukkan susunan yang homogen. Zat aktif ekstrak air daun alpukat dengan basis finishing krim dapat tercampur rata, yang ditandai dengan tidak adanya partikel kasar yang terdapat dalam krim. Selanjutnya nomor 3 yaitu ada uji pH. Pemeriksaan pH dilakukan dengan alat pH meter. Alat dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan standar yang memiliki pH 4 dan pH 7. Hasil pemeriksaan pH selama 4 minggu penyimpanan mengalami perubahan pH pada setiap minggunya. Uji pH digunakan untuk melihat kesesuaian derajat keasaman formula sediaan krim agar dapat diaplikasikan pada kulit yang mengalami iritasi. Yang keempat, yaitu uji stabilitas fisik. Hasil pengamatan pada suhu kamar dan suhu dingin menunjukkan sediaan stabil baik dari bentuk, warna, dan bau. Tidak terjadi pemisahan antara fase air dan fase minyak selama 4 minggu penyimpanan. Kemudian, untuk yang nomor 5 yaitu uji daya sebar. Diameter penyebaran untuk setiap formula berbeda. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak air daun alpukat, maka diameter penyebaran akan semakin besar pula. Hal ini berarti menunjukkan bahwa konsentrasi berbanding lurus dengan daya penyebaran dari krim anti jerawat ini.
Kemudian, nomor 6 yaitu ada uji tipe krim. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa warna methyl blue tersebar merata dalam sediaan krim. Hal ini menunjukkan bahwa tipe krim yang dibuat yaitu tipe krim minyak dalam air atau MA. Selanjutnya, ini merupakan jurnal yang keempat yang saya akan bahas dan saya review. Untuk selanjutnya yaitu jurnal nomor 4 yang berjudul Formulasi dan Uji Pelepasan Krim Ekstrak Etanol dari Daun Jambu Biji dengan Potensi Anti Jerawat yang diteliti pada tahun 2020 oleh NPYA Dewi, NLGW Febriani, FA Duarsa, PCI Warnaya, IDAAD Chandra Ningrat, dan yang terakhir oleh CIS Arisanti. Untuk halamannya terdapat pada halaman 119 sampai 125 dengan jurnal bervolume 14 nomor 2. Untuk latar belakangnya, jerawat ini merupakan radang kulit akibat adanya peningkatan produksi sebum, keratinosid, dan pertumbuhan bakteri penyebab jerawat itu sendiri, yaitu Propionibacterium acne, sehingga si pori-pori pada wajah ini mengalami penyumbatan. Hal ini dituturkan oleh BPOM pada tahun 2012. Anti jerawat alami dapat ditemukan pada ekstrak dari daun jambu biji yang mengandung quercetin. Menurut peneliti APP dan Erlin pada tahun 2017, ekstrak daun jambu biji dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Produk kosmetik anti jerawat dapat dibuat dalam berbagai bentuk sediaan. Berupa salah satunya yaitu krim, di mana krim ini merupakan sediaan semi solid atau setengah padat yang dapat atau yang mengandung suatu atau lebih bahan obat terlarut dalam bahan dasar yang sesuai. Sediaan krim ini memiliki banyak kelebihan seperti mudah digunakan, tidak lengket, mudah dicuci, bentuk sediaan lebih menarik, dan nyaman pada saat digunakan. Untuk selanjutnya yaitu terdapat formulasi sediaan. Untuk yang pertama yaitu zat aktif. Untuk formulasi 1 dan 2 menggunakan ekstrak etanol jambu biji yang sama yaitu 2,5%. Kemudian terdapat zat tambahan lainnya seperti triethanolamin berfungsi sebagai zat tambahan, asam stearat berfungsi sebagai zat tambahan juga, setil alkohol berfungsi sebagai zat tambahan, parafin sebagai laksatifum, gliserin berfungsi sebagai zat tambahan juga, propilparaben dan metilparaben berfungsi sebagai pengawet, dan yang terakhir yaitu aquades yang berfungsi sebagai pelarut. Untuk formulasi dan konsentrasi yang digunakan dalam pembuatan krim ini dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya yaitu hasil dan evaluasi dari penelitian. Yang pertama yaitu standarisasi ekstrak etanol dari daun jambu biji. Hasil standarisasi ekstrak etanol daun jambu biji dapat dilihat pada tabel di atas, yang mana kadar abu total ekstrak mencapai bobot konstan pada penimbangan ketiga yaitu sebesar 0,083%. Sementara itu, kadar abu yang tidak larut asam ekstrak mencapai bobot konstan pada penimbangan keempat dengan nilai 0,35%, kurang lebih 5,05 kali 10 pangkat 3%. Kadar abu total ekstrak sudah memenuhi syarat, yaitu tidak lebih dari 0,8%. Namun, kadar abu tidak larut asam ekstrak belum memenuhi syarat karena lebih dari 0,2%. Kadar air yang diperoleh adalah 23,68%, menunjukkan bahwa ekstrak belum memenuhi syarat kadar air karena memiliki kadar air lebih dari 10%.
Penentuan flavonoid total dilakukan dengan metode KLT spektrofotodensitos dan diperoleh kadar flavonoid sebesar 19,14 mg per mili. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 yaitu screening fitokimia ekstrak etanol dari daun jambu biji. Screening fitokimia pada ekstrak etanol daun jambu biji dapat memberikan gambaran mengenai golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak yang digunakan. Hal ini dituturkan oleh Kristanti pada tahun 2008. Berdasarkan hasil pada tabel di atas diperoleh ekstrak daun jambu biji secara kualitatif positif mengandung flavonoid dan steroid. Quercetin merupakan golongan senyawa flavonoid yang berperan dalam aktivitas farmakologi atau dapat menghambat terjadinya jerawat atau sebagai anti jerawat. Nah, ini merupakan tabel dari hasil uji evaluasi sediaan krim ekstrak etanol dari daun jambu biji. Untuk yang pertama, parameternya yaitu organoleptis. Dapat dilihat bahwa formulasi 1 memiliki warna coklat berbau khas berbentuk semi solid. Begitu pula dengan formula yang kedua, yaitu sama berwarna coklat, berbau khas dan berbentuk semi solid. Dan untuk lebih lengkapnya saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Pada sebelumnya terdapat tabel hasil dari evaluasi pembuatan krim ekstrak etanol dari daun jambu biji, dan ini merupakan pemaparan dari tabel tersebut. Untuk yang pertama, ini ada uji organoleptis. Berdasarkan yang telah dilakukan bahwa si sediaan tersebut berupa sediaan semi solid atau setengah padat, berwarna coklat dan berbau khas daun jambu biji. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak akan menghasilkan bau yang khas daun jambu biji yang semakin meningkat pula, dan warna yang dihasilkan akan semakin pekat. Berarti dalam hal ini, dalam uji organoleptis ini, ekstrak atau konsentrasi ekstrak ini berbanding lurus dengan uji organoleptis ini. Kemudian yang nomor 2 ada uji pH. Pada uji pH ini, sediaan krim dilakukan untuk mengevaluasi pH sediaan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Berdasarkan hasil pengukuran pH, diperoleh pH 7,83 untuk formulasi 1 dan 7,87 untuk formulasi yang kedua. Formulasi ini memiliki pH yang tidak memenuhi syarat pH pada kulit karena pH kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Sediaan yang terlalu asam ini dapat menyebabkan timbulnya iritasi kulit, sedangkan pH sediaan yang terlalu basah dapat menghambat kulit menjadi bersisik. Hal ini dituturkan oleh Genetrika pada tahun 2016. Nah, untuk yang ketiga terdapat uji daya lekat. Uji daya lekat ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu sediaan melekat pada bagian tubuh atau tidaknya. Baik formula 1 maupun formula 2 pada tabel yang sebelumnya memiliki daya lekat kurang baik, yaitu kurang dari 4 detik, sehingga belum memenuhi syarat daya lekat yang baik. Kemudian, semakin lama waktu lekatnya, maka semakin lama juga waktu kontak dari zat aktif yang terabsorpsi. Begitu pula sebaliknya. Untuk yang nomor 4 yaitu uji daya sebar. Uji daya sebar ini dilakukan untuk memenuhi kemampuan sediaan krim menyebar pada saat diaplikasikan pada kulit. Berdasarkan hasil yang diperoleh, formula 1 memiliki daya sebar sebesar 9,41 cm, sedangkan formula yang kedua memiliki nilai daya sebar yaitu 7,75 cm.
Kedua, formula belum memenuhi syarat. Daya sebar yang baik yaitu berkisar 5-7 cm. Tinggi daya sebar maka absorpsi dalam kulit semakin cepat karena kontak antara kulit dengan obat menjadi luas. Ini juga dituturkan oleh Genetrika pada tahun 2016 juga. Kemudian yang nomor 5 yaitu uji viskositas. Berdasarkan uji viskositas, reogram yang dihasilkan atau diperoleh dari bentuk sediaan krim, baik formula 1 maupun formula 2 memiliki reogram pseudoplastik. Kedua formula telah memenuhi syarat viskositas krim yang baik, yaitu berkisar antara 40 sampai 40.000 CPS. Viskositas formula 2 lebih tinggi dibandingkan formula 1 karena pada formula 2 jumlah asam stearat yang digunakan lebih tinggi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu uji difusi. Uji difusi ini dilakukan secara in vitro menggunakan sel difusi Franz. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah zat aktif yang terdapat atau yang dapat berpenetrasi melalui kulit selama interval waktu tertentu. Diperoleh jumlah flavonoid yang terpenetrasi selama 15, 30, 60, 120, dan 180 menit berturut-turut yaitu 0,6105 mg, 1,0823 mg, 1,6491 mg, 2,240 mg, dan yang terakhir yaitu 2,5882 mg. Nah, untuk yang ini merupakan jurnal yang terakhir yang saya akan bahas dan saya review. Untuk jurnal yang kelima ini berjudul Formulasi Krim Anti Jerawat, Kombinasi Ekstrak Daun Sirsak atau Annona muricata L dan Daun Jambu Biji atau Psidium guaiaca L. Jurnal ini diteliti pada tahun 2015 oleh Rika Yulianti. Jurnal ini terdapat pada halaman 158 sampai 161 dengan volume jurnal 14 nomor 1. Untuk latar belakangnya, kelainan kulit yang paling umum terjadi di seluruh dunia adalah jerawat atau acne vulgaris, yang merupakan penyakit inflamasi kronik yang terjadi pada unit pilus basale atau kelenjar minyak. Penyakit ini terjadi terutama pada usia dewasa muda dan penyakit ini juga dapat sembuh dengan sendirinya. Patofisiologi akne ini terjadi karena adanya 4 faktor yang saling berpengaruh, yaitu hiperkeratinisasi folikuler, kolonisasi bakteri Propionibacterium acnes, dan peningkatan produksi sebum serta inflamasi. Propionibacterium acnes merupakan target utama pada pengobatan antibakteri untuk jerawat ini. Kemudian tanaman yang terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas anti jerawat atau anti akne ini adalah daun jambu biji atau Psidium guaiaca L. Selain daun jambu biji ini, ada juga salah satu tanaman yang sangat populer dapat digunakan sebagai pengobatan anti jerawat ini, yaitu daun ekstrak daun sirsak atau Annona muricata L. Nah, kemudian ini merupakan formulasi sediaan pembuatan krim anti jerawat. Yang pertama tentunya yaitu ada ekstrak dari kedua tanaman tersebut, yaitu ekstrak daun jambu biji dan ekstrak daun sirsak. Kemudian ada parafin liquidum, asam stearat, triethanolamin, adepsolanae, sodium benzoat, dan aquades.
Pembuatan basis krim dilakukan dengan cara pase minyak. Pase minyak ini terdiri dari parafin liquidum, asam stearat, dan adapsanae. Dan kemudian dilakukan dengan cara membuat pase airnya, yaitu pase air ini terdiri dari sodium benzoat, tea, dan aquades, yang mana masing-masing dipanaskan di atas waterbed pada suhu 60-70 derajat Celcius atau sampai bahan-bahan tersebut lebur. Kemudian ini terdapat hasil dan evaluasi dari penelitian tersebut. Untuk yang pertama yaitu ada uji organoleptis. Uji organoleptis dimaksudkan untuk melihat tampilan fisik suatu sediaan, yang mana uji organoleptis ini meliputi bentuk, warna, dan bau. Berdasarkan hasil yang didapatkan, bentuk sediaan yang dapat berupa setengah padat, warna hijau sesuai dengan warna daun sirsak dan daun jambu biji, dan sediaan ini memiliki bau yang sangat khas. Kemudian untuk aroma atau bau dan warna yang dihasilkan krim ekstrak daun sirsak dan daun jambu biji ini tergantung dari konsentrasi krim yang digunakan, yang mana apabila semakin tinggi konsentrasi ekstrak aroma yang dipakai atau bau khas yang dipakai dari daun sirsak atau dari daun jambu ini, maka akan semakin meningkat pula warna dari krim atau dari sediaan ini. Kemudian untuk yang nomor 2 terdapat uji pH. Uji pH bertujuan untuk mengetahui keamanan sediaan krim saat digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit. Hasil pH krim ekstrak daun sirsak dan daun jambu biji ini didapatkan berkisar antara 5,1 sampai 5,5. Perbedaan nilai pH tidak terlalu berpengaruh selama masih dalam rentang pH yang aman bagi kulit. Selama masa penyimpanan 28 hari, pH sediaan cenderung menurun, namun penurunannya tidak besar. Begitu pada penambahan konsentrasi ekstrak yang makin besar, tingkat keasaman akan semakin kecil. Untuk yang selanjutnya terdapat uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui apakah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan krim anti jerawat ini sudah tercampur ataukah belum. Namun dari hasil yang didapatkan diketahui tidak adanya gumpalan-gumpalan atau butiran-butiran dan partikel besar secara visual. Kemudian yang keempat yaitu uji daya sebar. Uji daya sebar ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyebaran suatu krim. Daya sebar sediaan berada pada rentang 3 sampai 3,5. Daya sebar yang baik yaitu sekitar dari 5 sampai 7 cm. Nah, ini selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi jurnal-jurnal atau 5 jurnal yang saya bahas dan saya review. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.